Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita, baik itu nikmat zahiriyah, nikmat yang tampak dengan mata, ataupun nikmat yang sifatnya al-batiniyah. Maka dengan semua nikmat tersebut telah menjadi sempurnalah amalan-amalan kebajikan, telah menjadi sempurna semua amalan-amalan soleh yang ada dalam agama Islam ini. Nusalli wa nusallim, kemudian kita bersolawat dan bersalam kepada Nabi kita, kepada khairul bariyah, kepada manusia yang paling baik, manusia terpilih dari diciptakannya Nabi Adam sampai hari kiamat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat kepada beliau, kemudian wa azwajihi, dan kita bersolawat kepada istri-istri beliau, wa dzurriyyatihi, dan kita bersolawat kepada cucu, anak keturunan beliau, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah jejak beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Ikhwani, para tulab yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, sesungguhnya perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai, salah satunya adalah tak kala kita itu melangkahkan kaki kita menuju kebaikan. Salah satunya dengan cara apa? Dengan cara talabul ilmi, belajar agama Islam. Karena sejatinya ya, tak kala para tulab, para adik-adik semuanya ini ditaruh di pondok, itu sejatinya bukan dibuang. Ketika adik-adik ini ditaruh di pondok pesantren, itu adik-adik bukan dibengkelkan, bukan. Akan tetapi tak kala adik-adik semuanya ini ditaruh di dalam pondok, maka itu adalah salah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memilih adik-adik semuanya. Allah inginkan kebaikan untuk adik-adik semuanya. Bukankah kita ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan di antara hamba-hambanya, ya, maka Allah akan pahamkan dia mengenai syariatnya, mengenai agama Islam. Tentu dalam hal ini ya, karena adik-adik semuanya sekarang lagi belajar ilmu agama, berarti adik-adik ini posisinya bukan dibengkelkan, bukan dibuang, bukan. Akan tetapi Allah memang memilih adik-adik ini. Semua tulab adalah orang-orang pilihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan semuanya. Ingin kebaikan, ya, ingin kebaikan. Karena tidak ada hal yang paling mulia melainkan kita mempelajari syariatnya, kita mempelajari agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innamad dunya mal'unah, semua dunia dan seisinya itu terlaknat semuanya. Semua perbuatan di dunia itu semuanya Allah laknat, kecuali zikrullah, kecuali orang yang mengingat Allah. Bagaimana cara kita biar ingat
bagaimana cara kita biar dekat dengan Allah? Salah satunya belajar ilmu agama. Kalau kita belajar ilmu agama, mentelaah, mempelajari, maka kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Nah, kemudian ayuhatullah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di antara salah satu sebab tak kala Allah Subhanahu wa taala telah memilih semua adik-adik, maka di sana ada satu kemuliaan yang tidak didapatkan kecuali hal ini, yaitu dimudahkannya menuju surga Allah. Dimudahkan adik-adik tak kala nanti di akhirat untuk masuk surga akan Allah mudahkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk rangka mempelajari mencari ilmu agama, sahhalallahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan nanti di akhirat untuk masuk surga. Itu akan Allah mudahkan. Maka dalam hadis ini terdapat faedah, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, di situ pakai kata-kata man, pakai syarat, maka mengandung faedah itu umum, baik laki-laki, baik perempuan. Apakah yang Allah mudahkan masuk surga itu hanya orang-orang yang dewasa? Tidak. Di situ juga masuk anak-anak kecil, juga masuk orang dewasa, juga masuk. Maka kita seharusnya senang ketika mendengar hadis-hadis ini. Kemudian ayatullah Allah Subhanahu wa taala muliakan, fadhail ataupun keutamaan tak kala adik-adik mentelaah kitabullah, mentelaah Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari bahasa Arab, itu juga mempunyai keutamaan. Di antara keutamaan yang akan didapatkan oleh para talibul ilmi, tulabul ilmi adalah apa? Para malaikat itu senantiasa menaungi orang-orang yang mencari ilmu agama. Wa innal malaikah la tadau ajnihataha. Para malaikat senantiasa meletakkan sayap-sayapnya. Kita tahu ya, malaikat itu makhluk Allah yang sangat besar, ciptaan Allah yang memiliki kedudukan yang tinggi. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard. Segala puji milik Allah Jalla Jalaluh yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Ja'ilil malaikah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat itu uli ajnihatin, memiliki sayap, mathna, dua sayap, wa thulatha wa ruba', ada yang punya dua sayap, ada yang memiliki tiga sayap, ada yang memiliki empat sayap. Yazidu fil khalqi ma yasha, bahkan lebih dari itu. Intinya tak kala kita belajar ilmu agama, secara sadar atau tidak sadar, para malaikat akan menaungi kita semuanya. Dan juga perlu kita ingat bahwasanya makhluk Allah ya, baik itu ikan yang ada di lautan, baik itu semut, namlah fi hujriha yang ada dalam lubang yang sangat kecil, itu semuanya memintakan ampun kepada layastaghfiruna, kepada orang-orang yang belajar ilmu agama. Jadi para semut-semut sekarang ini, ikan-ikan yang ada di lautan itu semuanya memintakan ampun, memohon kepada Allah agar orang yang belajar ilmu agama itu Allah ampuni dosa-dosanya. Maka kita berbahagia tak kala mendengar hadis ini. Ayuhatullah yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Maka tak kala kita belajar ilmu agama ya, mempelajari hadis-hadis Nabi, itu tidak terlepas dengan yang namanya bahasa Arab. Adik-adik di dalam asrama ya, tak kala mempelajari Al-Quran tentunya nanti pakai apa? Bahasa Arab.
ya. Tak kala adik-adik membaca Al-Quran dengan bahasa Arab, hadis-hadis Nabi dengan bahasa Arab. Nah, kemudian adik-adik di asrama berbicara, ya, bermuhadatsah dengan bahasa Arab. Maka dalam hal ini tentu bahasa Arab itu memiliki keunggulan dari bahasa yang lainnya. Di antara salah satu keunggulannya adalah bahwasanya bahasanya ahlu surga di akhirat nanti menggunakan bahasa Arab. Nabi SAW mengatakan, inni uhibbul arabiyyah li thalath. Sesungguhnya saya itu cinta bahasa Arab, ya, itu karena 3 hal. Li'anni Arabi, karena saya itu orang Arab, kata Nabi SAW. Wal Quran Arabi, wa kalamullah Arabi, dan Al-Quran kalamullah itu diturunkan dengan bahasa Arab. Wa kalamu ahlul jannah Arabiyyah, dan juga pembicaraan dan juga bahasanya orang-orang ahlu surga itu menggunakan bahasa Arab. Maka tak kala nanti adik-adik dalam pondok terapkan bahasa Arab, ya, semangat belajar, raih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.